memahami penetapan zona yang ada berdasarkan kartu keluarga, kalian betul-betul dapat memahami sekolah-sekolah yang dipilih sesuai dengan zona yang ada. Lihat sekali lagi, kalian berada di kecamatan mana, kelurahan mana, dan mana sekolah yang bisa dipilih. Ingat ya. Baik, di sini Ibu mencontohkan satu peserta didik atau contoh peserta didik yang bertempat tinggal ada di wilayah Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo. Dalam tabel zonasi yang ada, yang bertempat tinggal di Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, sekolah yang bisa dia pilih adalah SMA Negeri 39, 58, 62, 64, 88, 93, 98, 99, 104, 105, 106. Inilah zonasi yang ada dari peserta didik yang bertempat tinggal sesuai dengan kakak tersebut. Sekali lagi pastiin ya, kalian betul-betul paham sekolah yang bisa kalian pilih sesuai dengan kakak, di mana kalian berada, kelurahan apa, kecamatan apa, mana sekolah yang bisa dipilih adalah hal yang sangat penting. Nah, sekarang kalian memilih 3 peminatan. 3 pilihan peminatan ini boleh kalian pilih. 3 peminatan berbeda dengan sekolah yang berbeda. Contoh, pilihan 1 kalian pilih peminatan IPA di SMA 39. Pilihan kedua, kalian peminatannya tidak sama dengan pilihan 1. Dan sekolah pun tidak sama pilihannya dengan pilihan 1. Boleh. Ketiga, pilihan kalian adalah kembali ke IPA, tapi di sekolah yang tidak sama. Jadi contoh, pilihlah 3 peminatan dari sekolah yang ada di zonasi. Contoh yang Ibu sampaikan, pilihan pertama SMA Negeri 39, peminatannya IPA. Pilihan kedua SMA 99, peminatannya bahasa. Pilihan ketiga SMA Negeri 98, pilih peminatan IPA. Kalian juga harus pelajari peminatan apa yang tersedia di sekolah pilihan kalian. Ini contoh memilih 3 pilihan sekolah yang tidak sama atau berbeda, memilih 3 peminatan yang tidak sama atau 3 peminatan. Berikutnya, kalian pun boleh memilih 1 sekolah yang sama untuk 3 pilihan, tapi peminatannya berbeda. Contoh, memilih pilihan pertama SMA Negeri 39, pilih peminatan IPA. Pilihan kedua kembali memilih sekolah yang sama, SMA Negeri 39, peminatan IPS. Pilihan ketiga sama dengan pilihan sebelumnya, tetap memilih SMA Negeri 39, peminatan bahasa. 3 peminatan yang tidak sama memilih 3 pilihan sekolah yang sama. Nah, ini anak-anakku semua yang perlu kalian coba dan kalian pahami untuk kalian nanti menentukan
pilihan sekolah dalam rangka pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021 di SMA wilayah Provinsi DKI Jakarta. Akhirnya anak-anak semua, Ibu ingin menjelaskan kepada kalian ketika memilih sekolah pilihan kalian, tadi pastikan zonasi, pastikan peminatan, pastikan kalian memilih sekolah dengan peminatan tadi sudah mulai dipertimbangkan hari ini. Apa saja yang harus dipertimbangkan? Anak-anak tolong lihat, ketahui kuota dari sekolah yang akan kalian pilih. Berikutnya, pertimbangkan ketika nanti jumlah pendaftar yang memilih sekolah tersebut melebihi daya tampung, maka seleksinya ditentukan dari satu, usia, kedua, urutan pilihan sekolah, dan yang ketiga, waktu mendaftarnya. Jangan lupa ya, diingat. Kemudian anakku semua, calon peserta didik baru yang diterima sementara di sekolah pilihan selama proses seleksi tidak dapat mengganti pilihan. Maksudnya, ketika kalian memilih sekolah, kalian selama proses seleksi diterima, kalian tidak boleh mengganti. Berikutnya, calon peserta didik baru yang diterima, segera lakukan lapor diri online ya di sekolah pilihan sesuai dengan jadwal. Kemudian lanjutan, calon peserta didik baru yang diterima tetapi tidak lapor diri. Kalian diterima tapi kalian tidak lapor diri. Kalian bisa mengikuti PPDB tahap akhir. Ingat, selama masih tersedia bangku kosong. PPDB tahap akhir, sekali lagi, adalah PPDB yang dilaksanakan apabila terdapat sisa kuota setelah pelaksanaan PPDB. Artinya, ketika kuota terpenuhi, PPDB tahap akhir tidak akan ada. PPDB tahap akhir hanya diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta. Jadi PPDB tahap akhir tidak diperuntukkan bagi yang bertempat tinggal luar DKI. Nah, anak-anak semua, pengumuman dan lapor diri. Pengumuman dilakukan tetap dalam jaringan melalui situs ppdb.jakarta.go.id sesuai jadwal yang telah ditentukan. Calon peserta didik baru yang telah dinyatakan diterima harus melakukan lapor dirinya tetap di dalam jaringan. Nah, itulah yang perlu kami sampaikan sebagai upaya anak-anakku semua berhasil mengikuti pendaftaran peserta didik baru di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Sekali lagi jangan lupa ya, ingat. Kalian betul-betul sudah mempelajari regulasi yang ada dan kalian siapkan berkas. Berkas ini adalah dokumen penting untuk melakukan pendaftaran. Demikian informasi simulasi ini Ibu sampaikan. Sukses buat kalian semua, sukses buat kita. Jangan lupa ya, tanggal 5 Juni 2020 tunggu pengumuman kelulusan. Jangan lupa doa dan tetap
semangat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.